Shalom teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga kalian masih sehat selalu dan pagi hari ini kalian bersiap untuk mendengarkan dan menaikkan pujian untuk Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita ini, yuk kita naikkan pujian. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa agar ibadah kita pada hari ini lancar awal, pertengahan, hingga akhir. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami pada saat ini, detik ini masih bisa menghirup udara segar, masih bisa berbicara dengan anggota keluarga kami sesama lain, serta kami bisa berkumpul walaupun masih lewat daring untuk mendengarkan firman serta memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah hari ini dari awal pertengahan akhir, lancarkanlah dan berkati juga Roh Kudus kami supaya kami dengan hikmat dapat memahami firman yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami panjatkan ya Bapa, dan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Baik teman-teman, pada pertemuan kita pada hari ini kita mau membahas sebuah kata yang maknanya tuh dalam. Karena kata ini sangat-sangat berpengaruh banget dan sering kita lalui karena ini sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini itu juga dapat menimbulkan berbagai macam konflik ketika pendapat kita dengan orang lain berbeda. Nah, tema kita adalah perspektif positif. Oke, perspektif positif. Kalau dari aku ya, maksud dari kata ini adalah pandangan kita akan suatu hal yang positif. Dan ini tuh nggak general guys, tapi ini hanya beberapa orang aja yang misalkan kita melihat sebuah tas, kita bilang itu elegan, bagus, vintage gitu. Tapi orang lain bisa bilang kuno, jelek, gak zaman kini banget gitu. Itu contoh simpelnya. Dan hal-hal simpel begitu terkadang bisa bikin kita ada konflik. Tapi pada kesempatan kali ini kita mau melihat suatu hal itu dalam konotasi positif. Bagaimana ya caranya kita bisa melihat sesuatu hal itu secara positif? Dan apakah harus? Oke, teman-teman
Mohon untuk simak baik-baik firman yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita benar-benar masuk mendengarkan firman, mari kita naikkan pujian kembali. Apakah yang kau lakukan? Halo teman-teman dari GKI Jati Bening Indah Bekasi, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Dinar dan saat ini Kak Dinar sedang melayani di GKI Sangkra Solo di Jawa Tengah. Nah teman-teman, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur di satu kesempatan yang indah ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami saat ini masih harus ibadah secara online, namun ini tidak mematahkan semangat kami untuk kami terus memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini menuntun dan memantapkan hati kami untuk terus hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap mereka yang bukan hanya mau membaca kebenaran firman, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Teman-teman yang terkasih, dikisahkan ada 2 orang pemuda yang akan mendaki sebuah gunung. Aduh, siapa di sini yang suka mendaki gunung atau suka melihat gunung yang begitu indahnya? Nah, kedua pemuda ini punya cara pandang yang berbeda. Pemuda yang pertama, sebut saja dia seorang petualang gitu ya. Ketika dia melihat gunung, dia begitu kagum sekali melihat gunung itu. Dan di dalam dirinya ada sebuah motivasi yang kuat. Saya harus bisa mendaki gunung itu, dan ketika saya mendaki gunung, saya mau sampai puncaknya. Saya akan melihat pemandangan yang luar biasa nantinya. Itu orang yang pertama ya, pemuda pertama. Pemuda yang kedua, orang-orang yang sama juga mengagumi gunung. Tetapi dia memiliki keraguan, aduh, apa aku bisa ya naik gunung ya? Nanti kalau tiba-tiba ketika naik gunung ada cuaca yang tidak menentu, kemudian saya mengalami musibah di sana, aduh gimana ya? Wah, boro-boro deh nanti sampai puncak. Kayaknya berat deh. Ada 2 pribadi yang punya 2 cara pandang yang berbeda. Namun kira-kira teman-teman, dari 2 pemuda ini mana yang akan mendapatkan pengalaman paling banyak? Mana? Ya, tentu pemuda yang berjiwa petualang ya. Biasanya orang-orang yang punya cara pandang yang positif gitu ya, dia tidak berfokus kepada hasil, tetapi dia berfokus kepada proses. Oh iya, meskipun nanti aku naik gunung, ada badai, ada kesulitan, aku tetap mau berjuang. Aku akan menikmati betul setiap langkah yang aku ambil nanti. Bersama-sama dengan kawan gitu ya. Dia akan menikmati perjalanan menuju ke puncak. Berbeda dengan orang yang punya rasa pesimis gitu ya. Ketika ia naik gunung ya benar saja gitu. Dari awal sudah ragu, maka ketika ia mendaki, ia mengalami problema yang cukup besar. Aduh, kok rasanya nggak nyampe-nyampe ya di pos 1. Aduh, kok sudah hujan. Nanti kalau isi dalam tas ini basah semua ya apa? Gimana ya? Nah, tentu 2 orang ini akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. 2 cara pandang ini mengajarkan kepada kita bukan? Bagaimana di dalam kehidupan kita seringkali selalu ditawarkan 2 cara pandang yang berbeda. 1 cara pandang yang positif dan 1 cara pandang yang negatif. Nah teman-teman, di dalam kisah Bilangan pasal yang ke-13 gitu ya, kalau teman-teman mau membaca secara utuh di pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-33 gitu ya, kita mendapatkan sebuah kisah mengenai ke-12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah teman-teman yang terkasih, apa yang sedang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka sedang mengalami sebuah problema. Mereka memiliki masalah. Aduh, kenapa kok ketika kami sekarang keluar dari Mesir, kami kok tidak mendapatkan hal yang enak seperti di Mesir? Sudahlah, kembali saja ke Mesir daripada kita mati kelaparan di sini, daripada kita mendapatkan musibah nanti, mending kita balik lagi ke Mesir. Tapi Tuhan akhirnya mengutus Musa untuk mengutus 12 pengintai gitu ya. Dan Musa memerintahkan dari para pemimpin 12 suku ini untuk berangkat menuju ke Kanaan gitu ya. Dari padang gurun mereka berjalan ya. Di tengah pengintaian itu mereka menyaksikan negeri Kanaan itu yang begitu suburnya, tanamannya memberikan hasil yang sangat baik gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga melihat orang Kanaan ini perawakannya begitu besar ya. Dikatakan di dalam Alkitab mereka itu seperti raksasa. Dan mereka menggambarkan diri mereka itu seperti apa, membayangkan orang Israel ini seperti belalang gitu ya. Sebuah hiperbol kalau bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa yang melebih-lebihkan, wah satunya besar, satunya itu kecil gitu ya. Setelah mereka mengintai selama 40 hari gitu ya, mereka kembali dengan membawa hasil kebun atau hasil tanaman yang mereka dapatkan di dalam Kanaan gitu ya. Di tanah Kanaan yang dikatakan berlimpah susu dan madunya gitu ya. Mereka membawa anggur yang begitu besar kepada Musa. Akhirnya ke-12 pengintai ini menceritakan hasil pengapatannya kepada bangsa Israel gitu ya. Dari 12 orang ini 10 orang berkata bahwa
waduh, sudah, kita tidak mungkin bisa untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Mereka menghiraukan bahwa memang benar ada hasil yang melimpah, tapi mereka justru menyampaikan bahwa wah, tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Bangsa Israel yang kecil-kecil seperti ini tidak mungkin gitu ya. Pesan ini diterima oleh bangsa Israel yang sedang mengalami sebuah dilema. Balik ke Israel atau balik lagi ya ke tanah perjanjian Tuhan gitu ya. Dan ke tengah kondisi yang seperti ini, mendengar kabar dari ke-10 pengintai, kira-kira apa yang menjadi responnya? Wah, tentu semakin bersungut-sungutlah, semakin berat hatilah mereka. Tetapi di tengah suasana yang riuh ini, ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. 2 orang ini ternyata memiliki cara pandang yang berbeda dari ke-10 pengintai sebelumnya. Iya, memang benar bahwa di sana tubuhnya besar. Tetapi di sana berlimpah susu, berlimpah madu, dan kami percaya ketika Tuhan mengutus kita untuk pergi ke tanah perjanjian, ada Allah yang selalu menyertai kita. Lihat, ada sebuah cara pandang yang berbeda. Ketika Kaleb dan Yosua mengingat kembali apa yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Allah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka mengingat bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Sehingga ia mengatakan kita dapat kembali ke sana. Kita dapat mengalahkan mereka karena Allah menyertai kita. Wah, ini adalah sebuah penguatan sebenarnya. Tetapi kembali, 2 orang ini mendapatkan penekanan dari 10 orang yang juga mengintai. Tidak, mereka itu orangnya besar loh. Bahkan 10 pengintai itu sampai membuat sebuah pernyataan yang di ayat yang ke-32 gitu ya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah, ini membuat apa yang diungkapkan oleh Kaleb dan Yosua menjadi, wah, apakah benar kok 2 orang ini mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan orang-orang Kanaan, sedangkan yang ke-10 orang ini mengatakan, oh tidak bisa, kita tidak bisa untuk mengalahkan mereka. Nah teman-teman yang terkasih, 2 cara pandang yang berbeda dari para pengintai membawa pada sebuah respon yang berbeda. Ketika para pengintai justru melihat secara negatif, ya, dia hanya mengarahkan pandangannya atau berorientasi kepada hasil. Tidak bisa, ada orang-orangnya itu besar. Dia melupakan bahwa ada Tuhan yang akan menyertai mereka. Dia masih mengandalkan dirinya. Sedangkan Kaleb dan Yosua, dia justru melihat dengan cara pandang yang positif. Oke, meskipun tantangannya besar, pasti ada sebuah peluang. Mengapa mereka bisa melihat peluang? Karena mereka mengingat kembali ada peran Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka berorientasi kepada proses. Mereka mengingat kembali bahwa Allah selalu menyertai mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bukankah ini mengingatkan kepada mereka bahwa orang-orang dari 10 pengintai itu, mereka masih berfokus kepada tanah perjanjian dan bukan pada si pemberi tanah perjanjian. Orang-orang ini ingin mendapatkan tanah perjanjian tanpa Tuhan. Berarti masih mengandalkan dirinya mereka sendiri. Aku bisa tanpa Tuhan kok. Mereka tidak memandang tanah perjanjian sebagai sebuah pemberian, tetapi sebagai sesuatu yang mustahil. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah. Dan respon yang mereka berikan bukannya membawa kepada sebuah penguatan, namun justru membawa sebuah keraguan kepada bangsa Israel. Kalau kita membaca kitab ini, bilangan selanjutnya, bahkan di pasal 14 gitu ya, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini akhirnya ditegur Tuhan kembali. Hai bangsa yang tidak setia, hai bangsa yang tidak pernah mau mendengarkan Allah gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, melalui kisah 12 pengintai kita diajak
untuk selalu memiliki sebuah cara pandang yang positif. Mungkin terkadang kesan di awal itu dapat membuat kita menjadi gentar, ya. Aduh, kok kayaknya susah ya? Kok kayaknya hidup di tengah masa pandemi ini susah ya? Kita menjadi hidup dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam keraguan gitu ya. Kita menjadi pesimis, kita menjadi kayak seakan tidak berdaya. Tetapi sebaliknya, ketika kita percaya, maka ada sebuah kekuatan yang akan membuat kita menjadi tegar menghadapinya. Kita menjadi lebih dikuatkan, kita menjadi lebih kuat kembali. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh lupa siapa pemilik hidup kita. Kita hidup itu tidak sendirian. Ada Allah yang senantiasa menyertai setiap kita. Bukankah ketika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di tengah masa pandemi, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kita diingatkan bahwa Allah akan selalu ada dan senantiasa berjuang bersama dengan kita. Ia adalah Allah yang setia, yang selalu menemani dan berjuang bersama kita dari dulu dan sekarang sampai dengan ke depan nanti. Jangan takut untuk mengambil langkah. Berjuanglah dan hadapilah kesulitan itu. Dan jadilah tangguh. Inilah sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui kisah 12 pengintai. Kita diingatkan untuk memiliki sebuah mental yang kuat, untuk memiliki sebuah cara pandang yang positif. Cara pandang ini akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Kalau kita sudah mengatakan, aduh susah, ya sudah, kita akan mengalami kesulitan. Kita akan melihat segala sesuatu menjadi berat, menjadi tidak mungkin, menjadi mustahil. Tetapi kalau kita punya cara pandang yang positif, maka kita akan selalu melihat peluang-peluang yang ada. Peluang-peluang ini tentu akan membuat kita menjadi dapat istilahnya mencari celah untuk terus melangkah. Meskipun susah, meskipun ada hambatan, tapi kita terus dapat berjalan. Dan ketika kita dapat berjalan, percayalah, itu adalah cara Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun hidup di tengah masa pandemi ini susah, tetapi Tuhan selalu menyediakan berkat yang tidak henti, bukan? Biarlah firman kali ini boleh meneguhkan hati kita untuk kita punya cara pandang yang positif. Kita diajak melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Karena dengan kita melihat sisi yang berbeda, kita akan melihat ada celah yang dapat kita lakukan untuk kemudian kita terus dapat melangkah. Dan ketika itu menghadapi kesulitan, kita terus dapat maju karena ada Tuhan yang selalu berjuang bersama kita. Teman-teman tidak sendirian kok, karena ada Tuhan yang senantiasa menemani di dalam kehidupan teman-teman. Biar firman hari ini boleh menguatkan setiap kita di tengah masa pandemi ini. Tetap semangat, jangan menyerah, karena ada Tuhan yang senantiasa berjuang bersama dengan teman-teman. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita satu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami ketika kami boleh merefleksikan kisah 12 pengintai. Sebagai anak-anak muda, kami menyadari kami seringkali terkecoh dengan cara pandang kami. Kami justru melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, yang membuat kami menjadi pesimis. Tapi hari ini kami diingatkan untuk menjadi anak-anak muda yang memiliki cara pandang yang positif, sehingga kami dapat melihat peluang untuk kami terus dapat berjuang di tengah kesulitan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan setiap kami. Dan saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami tercinta, GKI Jati Bening Indah Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan GKI Jati Bening Indah Bekasi melalui pelayanan yang diberikan di tengah masa pandemi ini. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan. Biarlah melalui pelayanan gerejamu ini semakin banyak orang terberkati dan dikuatkan, agar mereka dapat menjalani kehidupan di tengah masa pandemi ini dengan keyakinan akan penyertaan yang hanya daripadamu saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap
aktivitas studi kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan memberikan semangat dan motivasi yang kuat kepada kami. Biarlah Tuhan juga hadir di dalam segenap motivasi dan juga imajinasi dan juga inspirasi, agar kami dapat terus mengembangkan kemampuan dan potensi kami di tengah masa pandemi ini. Tuhan berkati kami agar kami memiliki semangat untuk terus mau berjuang di tengah masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi pandemi ini, biarlah pandemi ini lekas berakhir sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu kegiatan secara normal kembali. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, ada kuasa yang akan membuat kami menjadi yakin dan percaya, membuat kami menjadi teguh untuk terus beriman kepadamu, menjadi kami yakin untuk menjalani hidup. Biarlah Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang membuat kami terus dapat melangkah. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami di tengah masa pandemi ini. Ajar kami untuk senantiasa menyerahkan diri seutuhnya hanya kepadamu, karena di dalam namamu ada kuasa yang membuat kami terus dapat berharap dan melanjutkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam namamu, putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Haleluya, amin. Wah, teman-teman, bagus banget ya firmannya. Kalian jadi terupgrade lagi nggak? Makin memahami lagi nggak kata ini dan apa yang harus teman-teman lakukan in the next day? Aku harap gitu sih. Karena aku sendiri pun juga makin tahu nih aku harus lakuin apa aja. Dan memang rintangannya tuh sebesar itu untuk kita bisa melalui jalan ini. Oke teman-teman, ibadah kita tak terasa sudah mau berakhir. Tapi sebelum kita menutup, aku mau ajak teman-teman untuk memberikan sebagian uang persembahan kalian untuk diberikan kepada gereja. Persembahan ini bisa teman-teman titipkan kepada orang tua teman-teman atau langsung berikan kepada gereja. Dan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menaikkan lagu pujian Besarlah Untungku. Oke teman-teman, ibadah kita di minggu pagi hari ini sudah selesai. Yeay! Terima kasih untuk teman-teman yang telah bersabar mendengarkan firman dari awal pertengahan hingga akhir. Dan jangan lupa apa kata firman di hari ini. Memang berat, tapi kita harus tetap semangat dan kuat
untuk menjalani apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Aku Mesa Stanti, mengucapkan selamat hari Minggu untuk teman-teman, dan pamit undur diri. Bye-bye teman-teman, see you in the next Sunday.